Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. 5 tahun sebelum kenabian, Makkah itu dilanda banjir, sehingga mau nggak mau Makkah harus, Ka'bah yang mulia harus direnovasi. Yang menarik, mereka suku-suku Quraisy yang musyrik ini sepakat untuk urunan merenovasi Ka'bah tidak boleh mengambil dari harta yang nggak jelas, haram. Harta dari begal, ngerampok, pelacuran, judi, maupun dari penjualan berhala dan lain sebagainya, tidak boleh mengotori Ka'bah yang mulia dalam rangka urunan renovasi, kecuali dari harta yang baik-baik saja. Sehingga kita dapati orang-orang musyrik ini, para jamaah, bicara keburukan mereka tahu, bicara kebenaran mereka pun juga tahu, dan mereka paham tidak boleh mencampur adukan keburukan dengan kebaikan. Sehingga orang-orang musyrik, walaupun mereka belum beriman atau memang belum turun ajaran Allah dan Rasulnya kepada mereka, mereka tahu Ka'bah itu nggak boleh dinodai dengan kotoran dan lain sebagainya. Nah, beda sama mungkin sebagian manusia modern hari ini yang mereka menjadi koruptor, justru berupaya membersihkan hartanya dengan harta korupsi, membersihkan harta korupsinya itu dengan cara diinfakkan, bangun masjid atau berangkat ke tanah suci bersama keluarganya. Harapannya 100% yang dikorupsi disedekahkan 10-20%, yang 80% jadi halal. Wal iyadu billah. Nah, para jemaah, setelah renovasi Ka'bah selesai, maka jadi ada permasalahan baru. Suku-suku Quraisy ini berebut bagaimana, siapakah yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Sampai-sampai suku-suku Quraisy ini sudah bersiap untuk angkat senjata, membunuh ataupun terbunuh. Inilah orang-orang musyrik, para jamaah. Sebelumnya baik-baik saja, sepakat urunan merenovasi Ka'bah, bahkan dari harta yang baik-baik, kerjasama yang baik, malah kemudian mereka mau membunuh ataupun terbunuh hanya gara-gara mereka merasa yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semulanya. Nah, maka dari sini sosok yang saudaranya Al-Walid bin Mughirah, saya agak lupa namanya, pokoknya ada Mughirah-Mughirahnya, kemudian mengusulkan, daripada kita berperang gara-gara mengembalikan Hajar Aswad, kita tinggal menunggu saja. Orang pertama yang masuk dari pintu menuju Ka'bah ini, dialah yang akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Karena kita tahu orang-orang musyrik di zaman jahiliyah suka mengundi nasib dengan anak panah maupun mengundi nasib dengan yang lainnya. Dan sekarang mereka mengundi, siapapun yang masuk, dialah yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, daripada kita bunuh-bunuhan setelah kita bekerja sama merenovasi Ka'bah. Ternyata para jamaah, yang masuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang musyrik kemudian bersorak-sorai, mereka berkata, hadal amin radina
dialah Al-Amin, kami ridho. Dialah yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tapi Rasulullah SAW kemudian membentangkan kain, Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah, para perwakilan suku memegang ujung-ujung kain, mengangkat Hajar Aswad bersama-sama menuju ke tempatnya semula, dan Rasulullah SAW mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya seperti sedia kala. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya orang-orang musyrik itu nggak ada alasan kenapa mereka menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Karena sebelum Rasulullah mendeklarasikan beliau adalah seorang utusan Allah, orang-orang musyrik itu udah percaya 100%, setengah mati bahkan sampai mati, bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang jujur, amanah dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita lanjutkan ya seri kita, kenapa mereka menolak dakwah para jemaah. Ya, kenapa mereka menolak dakwah? Ya, ada 4 alasan dan kita masuk alasan yang berikutnya, karena mereka tersibukkan dengan dunia sehingga mereka menjadi lalai dan hati pun menjadi keras para jamaah. Mereka lalai dengan dunia, mereka saling berbangga akan banyaknya keduniaan mereka. Mereka saling membanggakan banyaknya orang-orang besar di antara kalangan mereka, hingga mereka pergi ke kuburan untuk menghitung, inilah dari suku kami orang-orang besar yang kemudian lahir dan mati dari kalangan kami sendiri. Mereka pun saling berbangga dengan banyaknya kepemilikan harta yang mereka miliki. Dan mereka pun saling membanggakan diri untuk saling menjatuhkan. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegur mereka dalam surah yang kita hafal, yaitu surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat ini para jamaah sinonim dengan surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah para jamaah. Alhaakum laha yalha allahu, yaitu artinya melalaikan. At-takatsur para jamaah ini dari kata-kata kasroh yang artinya banyak, menunjukkan adanya dua pihak yang mana saling bersaing dalam usaha dan nafsunya untuk memperbanyak. Bersaing dalam banyaknya kepemilikan, bersaing dengan banyaknya anaknya, dan mereka kemudian berbangga-bangga dengan banyak kelebihan kepemilikannya, dan ada keinginan untuk terus menambah lagi kepemilikan mereka para jemaah. Lantas melalaikan dari apa? Para ulama mereka menafsirkan melalaikan dari kebenaran, melalaikan dari yang telah menurunkan kebenaran, melalaikan dari tujuan hidup manusia yang sebenarnya, risalah yang telah diturunkan, dan melalaikan dari hari akhir. Inilah yang kita sebut para jamaah al-wahn, penyakit cinta dunia dan takut mati. Hari ini orang-orang yang hidup di era modern, mereka terjebak dalam siklus hidup. Bangun pagi, berangkat kerja, makan, pulang menembus kemacetan, kemudian scrolling media sosial, sampai tidur, besoknya begitu lagi.
mereka berada dalam siklus yang terus berulang setiap harinya. Yang menyedihkan, yang mereka kejar adalah karir, yang mereka capai inginkan adalah uang, yang mereka jadikan tujuan adalah kepemilikan atau validasi. Ini para jamaah dalam penelitian ilmiah membuat manusia modern walaupun kelihatannya sibuk tetapi jiwanya kosong. Sering sekali mengalami depresi, anxiety, kecemasan, kegelisahan. Kemudian ketika jiwanya kosong, kalau untuk Gen Z anak muda para jamaah, tak jarang mereka kemudian malah berangkat ke jembatan Suramadu. Pak Cangar? Cangar para jamaah, ngetren sekarang ya, bukan Suramadu tapi jembatan Cangar. Mending kalau cuman lewat, tetapi sudah 2 kasus dan hampir 3 kasus yang lompat dari atas jembatan Cangar. Inilah para jamaah, ketika manusia yang dituju adalah harta, Allah tegur dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Mereka lupa tentang untuk apa mereka kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi yang mulia SAW beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata anak cucu Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Qol wahalak. Ya. Memang kemudian kenapa para jamaah, ada apa? Rasulullah SAW mengatakan, ya bena Adam, min malika illa, wahai anak Adam, hartamu itu tidak lain kecuali ya, ma'akalta fa'afnaita, yang engkau makan kemudian engkau habiskan, aulabista fa'ablaita, yang engkau kenakan, yang engkau pakai lalu kemudian jadi usang, au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang engkau sedekahkan kemudian engkau habiskan. Para jemaah, itulah kata Nabi SAW, harta itu 3, yang kita makan kemudian habis, yang kita pakai kemudian usang, yang kita sedekahkan lalu kemudian kita habiskan. Allah melanjutkan ayatnya, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Para jemaah, di sini tadi sudah kita sempat singgung, karena mereka berbangga-bangga di kuburan. Bahkan bagi orang wafat yang dikuburkan, masih ada alam yang lain, alam akhirat yang lebih abadi. Para jemaah, dahulu mereka mengunjungi kubur, menyebut orang-orang yang telah dikuburkan untuk berbangga-bangga, hingga mereka menjadi penghuni kubur juga, hingga mereka mati dan mereka tetap berada di kuburan. Maka inilah yang kata Nabi SAW, lau anna libni Adam wadiyan min dahab, seandainya anak Adam punya sebukit emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, mereka tetap menginginkan ada 2 bukit emas lagi, walan yamla afahu illa turab, dan tidaklah mulutnya dipenuhi melainkan dengan turab, dengan tanah, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat siapa yang bertobat. Para jemaah, orang-orang kafir Quraisy terlalaikan dengan dunia, bahkan dunia menjadi tujuan utama, sampai mereka lalai dari akhirat. Ini para jamaah, implikasinya adalah, korelasinya, hubungannya, lanjutannya, karena mereka sibuk dengan dunia, cinta kepada pamor, condong kepada dunia, berbangga-bangga, bermewah-mewahan, menyibukkan diri dengan segala kelezatan dunia. Para ulama mengatakan menjadi sebab seseorang akhirnya berpaling dan menolak kebenaran. Para jemaah, ya, mereka kemudian tidak mau untuk mengikuti
dakwah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dakwah, menolak kebenaran karena apa? Cinta terhadap dunia. Jadi bukan perkara remeh. Cinta terhadap dunia, berbangga-bangga dengan dunia, ujung-ujungnya bisa menolak kebenaran, susah untuk dinasehati. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis terkait dunia ketika beliau memperingati tentang dunia? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia ini ada nilai di sisi Allah, walau hanya nilainya sebelah sayap nyamuk, masakko kafirun minha syarbata ma'in, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Artinya para jamaah, karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka dunia ini diberikan kepada siapa saja yang menginginkannya, termasuk orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang menyekutukan Allah, termasuk orang-orang ahli maksiat yang durhaka kepada Allah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah di dunia ini. Kenapa? Dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan seandainya dunia ini dinilai dengan sebelah sayapnya nyamuk, orang kafir tidak akan dikasih minum sedikit pun. Karena dunia tidak ada nilainya, maka kita jangan terjebak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tetap akhiratlah tujuannya. Dunia ini hanya sarana menuju akhirat, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir para jemaah sebagai penutup, alasan kedua kenapa mereka menolak dakwah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah dan harapkanlah apa-apa yang menyenangkan kalian. Fa wallahi mal faqra aksya alaikum. Demi Allah, bukan fakir, bukan kemiskinan aku khawatirkan atas kalian, walakinni aksa antu besatod dunya alaikum, akan tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba pada dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba pada dunia waktu itu. Fatuhlikakum kama ahlukatshum, kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Para jemaah, maka dunia itu tetap lagi-lagi bukan tujuan. Dunia hanya sarana. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang fana, ya, tetapi tetap saja para jemaah, untuk menuju akhirat nggak bisa tanpa dunia. Jangan taruh dunia di hati, taruh dunia di tangan, tetap hati kita menuju akhirat para jemaah. Sehingga mari luruskan tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua surganya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.